Nama saya Edo Sejahtera Sitepu, NIM GAA 118029. Di video ini saya akan menjawab tugas dari demokrasi dan HAM. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan situasi pelaksanaan demokrasi Pancasila era Orde Baru dan jelaskan pula pelanggaran HAM yang terjadi pada konstelasi demokrasi masa itu. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru yaitu setelah Soeharto mengabulkan Tritura Soeharto kembali bergabung dalam organisasi PBB, ini mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menyebabkan Indonesia kembali pada demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi pada Orde Baru tidak dilaksanakan dengan demokratis. Pelanggaran HAM terjadi seperti banyaknya kecurangan yang terjadi pada pemilu di masa Orde Baru. Partai politik yang ada pada Orde Baru pun hanya dibatasi, yaitu 3, yaitu Golkar, PDIP, dan P3. Pertanyaan kedua, jelaskan situasi pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi dan jelaskan pula pelanggaran HAM yang terjadi pada konstelasi demokrasi Pancasila era reformasi sampai sekarang. Masa reformasi adalah masa dalam sejarah Indonesia yang dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan berjalannya masa reformasi ini, terjadi peningkatan kebebasan yang besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto, rakyat tidak memiliki kebebasan memilih maupun berpendapat. Pemerintah Orde Baru sering memanjarkan aktivis yang mengkritik pemerintah serta beredel, menutup dan membuarkan media yang bersifat kritis. Pada masa ini juga terdapat tekanan untuk memilih. Setelah masa reformasi, kebebasan dalam memilih dan berpendapat ini kembali lagi dan rakyat bebas menentukan partai pilihannya dan melakukan kritik kepada pemerintahan. Kekuasaan rakyat dalam reformasi juga meningkat. Karena sejak tahun 2004, Presiden Republik Indonesia juga dipilih secara langsung oleh rakyat, maka rakyat lebih memiliki suara dan peran dalam pemerintahan dan penentuan presiden tidak lagi didominasi oleh rakyat elit politik di MPR saja. Pertanyaan ketiga yaitu, pelaksanaan demokrasi Pancasila era Orde Baru dan era reformasi hingga saat ini. Jawabannya ialah pelaksanaan demokrasi Pancasila masa Orde Baru yaitu pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru yang tidak demokratis. Terjadi kecurangan pada pemilu saat itu. Dibatasinya pula partai politik pada masa Orde Baru yang hanya dibolehkan 3 partai politik saja. Merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kita sebut KKN. Pemusatan kekuasaan berada pada tangan presiden. Dalam pendidikan banyak mengukir sesuatu prestasi dari berbagai program. Hal ini mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia yang pada saat itu masih terbatas. Sedangkan demokrasi Pancasila pada masa reformasi yaitu pemerintahan pada masa reformasi tidak memiliki kebijakan dalam sistem pemerintahannya, hanya mengikuti berdasarkan partai politik yang saat itu berjalan. Dalam pendidikan, fasilitas terbuka untuk semua kalangan yang tidak ada batasan dalam menempuh pendidikan. Pelaksanaan pemilu yang awal, munculnya berbagai politik dengan perbedaan latar belakang yang dilihat dari segi golongan maupun ideologi. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang melalui berbagai tahapan pelaksanaan. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1998 dan melaksanakan demokrasi Pancasila pada reformasi di tahun 1998 sampai sekarang. Dalam menempuh perjalanan sejarah dari ketatanegaraan suatu negara Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Banyak perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru ke reformasi.
Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian hasil jawaban dari saya. Terima kasih.